Untuk cara pengukuran itu sendiri nanti kita masukkan rod ini ke dalam dari dinding blok silinder, kemudian kita goyang-goyangkan sambil kita melihat posisi jarum panjang ini bergerak mana yang paling jauh. Berarti nanti kita goyangkan, kemudian kita cari pergerakan jarum panjang ini yang paling jauh ke arah. Dan jangan lupa ketika memasukkan dial burgik ini, kita lihat juga posisi jarum kecilnya, dia berada di angka berapa. Semisal dia belum melakukan satu putaran penuh, berarti jarum kecil masih dianggap di angka 1. Tetapi kalau dia sudah melewati satu putaran penuh kemudian lebih, berarti sudah mulai terbaca di angka yang kedua, dan seterusnya. Kita mulai untuk pengukuran, kita ukur dulu untuk yang X1. Berarti untuk X1 adalah posisinya di seperti ini. X1 itu yang paling atas. Kita masukkan. Kemudian kita goyang-goyangkan. Kita cari pergerakan jarum yang paling tinggi atau paling jauh. Nah, ini di sini pergerakan paling jauh adalah di angka 96. Dan jarum yang panjang ini belum melewati satu putaran penuh, maka yang terbaca adalah jarum kecil masih di angka 1. Kita tulis dulu untuk yang X1, yaitu adalah 96. Kita tulis seperti ini, 96. X2 di bagian yang tengah, dan ternyata di angka 97. Kita tulis 97 di X2. Kemudian di X3, X yang bagian bawah, nah ini 96. Tulis seperti ini. Kita lanjut ke titik yang Y. Kita putar dulu untuk blok silindernya, kemudian kita ukur lagi Y yang atas 95. Tulis 95. Y2, Y yang tengah, nah ini 96. Dan Y3 yang paling bawah, nah ini ternyata persimpangannya ini paling jauh. Kita lihat dia sampai di angka 98. Dan pengukuran dari 6 titik ini ternyata belum ada yang melewati satu putaran penuh, berarti jarum kecil saya anggap masih di angka 1 semua. Setelah ini untuk hasil akhir pengukuran kita ukur menggunakan alat yang namanya adalah mikrometer. Untuk mikrometer itu sendiri, karena tadi kita mengukur menggunakan jangka sorong adalah 49,97, berarti kita gunakan mikrometer dengan ketelitian 25-50, karena angka ini berada di antara 25-50, berarti kita gunakan mikrometer yang 25-50. Seperti biasa kita kalibrasi dulu. Ternyata garisnya itu dia belum sejajar dengan 0, berarti kita putar dulu sampai garisnya dia sejajar dengan 0. Kita ambil stand mikro. Stand mikro ini digunakan untuk menjepit mikrometernya seperti ini. Kemudian kita ambil lagi dial burgik. Kita tekan rod ini sampai nanti dial indikator menuju ke angka tadi, gimana tadi X1 di angka 96, X2 97 sampai seterusnya. Kita ukur dulu untuk yang X1.
kita gunakan atau kita manfaatkan blok silinder ini sebagai tatakan dari dial burki seperti ini. Kemudian kita tekan menggunakan mikrometer sampai dial indikator ini menuju ke angka yang kita sudah tulis tadi. Kita mulai untuk yang X1 dulu. Ini mulai berputar. Ketika mikrometer saya putar ke arah jarum jam, nah ini pastikan rod ini dengan titik kontak ini dia posisinya itu di tengah-tengah, sambil kita melihat posisi dari dial indikatornya. Tadi X1 di angka 96. 90, 91, 92, 93, 95. Nah ini sudah sampai di angka 96. Baru kita kunci. Ini setelah itu kita baca dari mikrometernya. Dari hasil pengukuran menggunakan mikrometer ini berarti adalah 50,02 mm dari angka 96 tadi. 50,02 mm. Kemudian kita cari untuk X2, X3, Y1, Y2, Y3. Untuk pengukuran X2, X3, Y1, Y2, Y3 ini bisa menggunakan cara dengan pengukuran lagi sampai nanti semuanya terbaca sesuai dengan pergerakan jarum ini. Bisa juga dengan cara pengurangan dan penambahan. Misal ini, kalau saya lebih suka menggunakan pengurangan dan penambahan karena hasilnya itu pasti lebih akurat. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa angka 96 ini ternyata menghasilkan angka 50,02 mm. Dan tadi ketika di simulasi awal bahwa ketika ini saya tekan, rodnya saya tekan, maka jarum akan semakin berputar ke arah kanan. Nah, berarti kesimpulannya adalah ketika jarum ini semakin berputar ke kanan, berarti angkanya semakin kecil. Satu stripnya adalah 0,01. Sebagai contoh ini, 96 itu menghasilkan 50,02. Kalau X2 97 berarti kan pergerakan jarum dia lebih jauh daripada yang X1, maka tadi kesimpulannya ada ketika semakin ke arah kanan berarti diameternya semakin kecil. Tinggal selisihnya ini berapa strip. Dari 96 sampai 97 ini selisihnya cuma satu strip, berarti hasil dari mikrometer dia harusnya juga selisih 0,01. Berarti kesimpulannya adalah karena ini semakin besar, X2 semakin besar, berarti hasil dari mikrometer pasti akan semakin kecil. Nah, berarti di sini adalah 50,01. Karena satu strip ini selisihnya 0,01. Berarti ini adalah X2 ada 50,01 mm. Kemudian di X3 96 berarti hasilnya sama dengan X1 tadi, yaitu adalah 50,02 mm. Y1 di angka 95, berarti 95 hasil akhirnya berarti akan lebih besar daripada yang X1 ini, yaitu selisih 0,01 atau satu strip atau 0,01. Berarti di sini tertulis adalah 50,03 mm. Dari angka 95 ini. Kemudian yang angka 96 ini sama dengan X1 dan X3, yaitu adalah
50,02 mm. Y3 tadi 98. 98 dengan 96 ini berarti selisih 2 angka. Antara 96 dengan 98. Berarti hasilnya nanti selisih 0,02 dari 50,02 ini. Ingat, semakin ke kanan semakin besar, hasilnya akan semakin kecil dari pengukuran yang pertama tadi. Berarti berapa? Hasilnya adalah 50,0 atau 50 mm. Ini. Sekarang kita masukkan ke rumus untuk menghitung keovalan dan ketirusannya. Keovalan di titik atas berarti X1 kurangi Y1. Keovalan di titik tengah X2 kurangi Y2. Keovalan di titik bawah berarti X3 kurangi Y3. Dan batas maksimal dari keovalan adalah 0,10 mm. Dan apabila nanti hasilnya di bawah dari 0,10 berarti kondisinya masih bagus. Nah, kita masukkan ke rumus. X1 50,02 dikurangi Y1 50,03. Maka hasilnya adalah min 0,01. Seperti ini. Atau kalau bingung menghitung min atau negatif, berarti rumus ini dibalik Y1 yang dikurangi X1. Ya, ini minusnya itu tidak bisa tulis, tidak apa-apa. Yang X2 kurangi 2 berarti 50,01 dikurangi 50,02 sama dengan hasilnya adalah min 0,01. X3 kurangi Y3 berarti 50,02 dikurangi 50. Hasilnya adalah 0,02. Dari hasil ketiga ini ternyata tidak ada yang melebihi 0,10, berarti yang atas masih bagus, yang tengah masih bagus, yang bawah juga masih bagus. Karena hasil ini tidak ada yang melebihi 0,10. Sekarang kita ukur yang ketirusan. Ketirusan adalah antara atas dengan yang bawah. Seperti ini. Kita masukkan ke rumus X1. X1 itu adalah 50,02 mm. 50,02 dikurangi X3 50,02, hasilnya adalah 0 mm. Y1 kurangi Y3 50,03 dikurangi 50, hasilnya adalah 0,03 mm. Hasil dari pengukuran ini ternyata juga sama, karena batas maksimalnya itu adalah sama 0,10 mm. Dan dari hasil pengukuran ternyata juga tidak ada yang melebihi 0,10. Ini masih bagus karena 0, bahkan ini justru yang bagus adalah seperti ini, tidak ada ketirusannya. Yang ini, yang satunya lagi ya di titik Y, ketirusan 0,03 mm. Ini masih dianggap wajar karena batas maksimalnya adalah 0,10 mm. Ini adalah untuk tipe motor Supra 100 cc. Kemudian 0,10 ini dari mana? Nah, kita lihatnya adalah dari buku panduan reparasi di pengukuran blok silinder. Blok silinder. Nah, ini batas servis ketirusan yaitu adalah
0,10, dan kesimetrisan atau keovalan itu juga 0,10 batas maksimalnya. Berarti kondisi dari blok silinder ini masih bagus karena keterusan dan keovalannya dia belum melewati batas maksimal atau masih masuk di batas toleransi. Dengan ini berarti pengukuran sudah selesai. Oke, itulah tadi bagaimana cara pengukuran blok silinder menggunakan diode gauge. Dan dari kesimpulan dari pengukuran tadi, ternyata blok silindernya itu masih layak untuk kita gunakan. Oke, terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga video hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tunggu updatean video otomotif berikutnya dari Sanggar Otomotif. Sampai jumpa di lain waktu.